Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Amsal pasal 20, teksnya ayat 1 sampai 30. Dan sudah dibagi 4 bagian. Bagian yang pertama, kelakuan orang yang bebal. Bagian kedua, kelakuan orang yang bijak. Bagian ketiga, perbuatan raja yang bijak. Bagian keempat, uban akan menjadi keindahan orang tua yang menerima rancangannya Tuhan. Kesimpulannya, orang yang bebal terhuyung-huyung karena anggur minuman keras. Mereka membangkitkan amarah dengan perkataan dan perbuatannya. Mereka malas, menipu, dan lain-lain juga. Melainkan, orang bijak dan pandai usaha akan laksanakan rancangannya. Kelakuannya mereka bersih, bibirnya berpengetahuan. Raja yang memiliki loh dapat mengenal siapa orang fasik. Mereka dilindungi oleh kasih dan setia, dan manusia harus menerima rancangan Tuhan daripada bermegah kekuatannya sendiri. Jadi, uban akan menjadi keindahan orang tuanya. Ajaran tentang Allahnya, raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan, yaitu Allah dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Siapa pun tidak bisa berkata, "Aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku." Kedua, dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kejian bagi Tuhan. Sebenarnya anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Sebab Tuhan membuat telinga yang mendengar dan mata yang melihat bagi merekanya. Ketiga, janganlah engkau berkata, "Aku akan membalas kejahatan." Nantikanlah Tuhan, Ia akan menyelamatkan engkau dan membalasnya kepada musuh-musuhnya. Ajaran tentang manusianya, orang yang tidak bijak, yang bebal, mereka terhuyung-huyung karena anggur, minuman keras. Mereka membangkitkan marah raja dan membahayakan dirinya. Dan mereka membiarkan amarahnya meredak. Mereka malas, mereka menyukai tidur dan jatuh miskin, dan mereka menanggung orang lain, mendapat roti sebagai hasil tipusan, mengumpat, membuka rahasia. Inilah orang yang bebal. Kedua, orang bijak dan pandai bukan hanya simpan rancangannya di dalam hati, melainkan menimba untuk laksanakannya. Orang benar yang bersih, kelakuannya berbahagia. Bibir yang berpengetahuan lebih berharga daripada emas dan permata banyak. Mereka mengaku bahwa langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidup? Ketiga, raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Mereka memiliki loh sebagai pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Keempat, masa muda orang-orang bermegah kekuatannya, tetapi masa tua orang-orang menerima rancangannya Tuhan. Inilah uban dan menjadi keindahan orang tua. Jadi harus membersihkan lubuk hati dengan bekul lampunya. Jadi, aplikasi hari ini pertama, mendidik anak-anak dan generasi berikutnya di jemaat, supaya mereka mengerti dan membersihkan lubuk hati dan perbuatan sebelum berlalunya. Kalau waktunya sudah berlalu, tidak boleh. Sebelum itu harus kita mendidik dan menegurnya mereka, sekalipun agak sakit.
Kedua, melihat semua situasi dalam pandangan Tuhan dengan telinga yang Ia membuat dan mata yang Ia membuat, supaya membedakan kehendak Tuhan dan apa yang benar. Dan kalau sudah membedakan itu, melakukan sesuai dengan pengertiannya. Akhirnya praktik hari ini, introspeksi diri dengan telinga dan mata yang diciptakan oleh Tuhan. Kemudian melakukan semua kehendak Tuhan yang masih belum melakukan. Itu sesuai dengan baru sadar dalam introspeksi diri Anda. Dengan perbuatan bersih dan jujur. Perbuatan bersih dan jujur. Kata-kata yang indah, kata-kata yang tidak menyakiti orang lain. Inilah orang Kristen. Dan pada waktu itu, kita pasti akan melaksanakan semuanya kehendak Tuhan. Melalui itu, kita juga akan hidup di dalam kerajaan surga, dan orang-orang sekitar kita pun juga akan hidup di dalam kerajaan surga. Inilah kewajiban hamba Tuhan dan semua orang percaya. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.